berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan di dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku.
di dalam setiap langkahku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, Yesus. Berlimpah kesetiaan-Mu di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan. Oh, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, besar setia-Mu, Tuhan. Oh, besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan kita. Bersukacita kita memasuki minggu terakhir di bulan Juli 2020 dengan kemurahan Tuhan yang lebih dari hidup, yang menopang hidup kita sampai hari ini. Mari bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan-Nya. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan, pemeliharaan-Mu yang sempurna hari lepas hari, sehingga hari ini kami boleh berdiri tegak dalam pemeliharaan-Mu, dalam kasih sayang Tuhan. Dan ibadah hari Minggu ini kembali kami boleh mengingat segala kebaikan Tuhan yang ajaib. Kami berdoa supaya melalui streaming, melalui YouTube, melalui online, ataupun live on site, kami tetap mengalami peneguhan yang dari Tuhan,
Iman dan pengharapan serta kasih kami bertumbuh makin kokoh, makin kuat untuk kami boleh menjalani hari-hari hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, kami bersuka cita untuk anugerah-Mu. Sebentar kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu, dan kami percaya kuasa firman menjamah hidup kami, kuasa firman memulihkan kami, kuasa firman mentransformasi kami sehingga kami tetap kokoh, kuat, dan tetap berdiri tegak di dalam Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus firman Allah yang hidup dan berkuasa, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, minggu ini kita akan merenungkan hidup positif di dunia yang negatif. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, ada seorang filsuf dari Yunani, Marcus Aurelius, berkata demikian: kehidupan seseorang dibentuk oleh jalan pikirannya. Jadi hidup seseorang tergantung pola pikirnya. Jadi kalau pikirannya itu menentukan segalanya, perkataannya, perasaannya, kemudian tindakan dan perbuatannya, semua berawal dari pikiran. You are what you think. Kemudian Norman Vincent Peale berkata, ubahlah pikiranmu, maka engkau akan mengubah dunia sekitarmu. Jadi kalau hidup seseorang tidak berubah, itu kuncinya di sini, karena pola pikirnya belum berubah. Itulah sebabnya Tuhan berkata, bertobatlah, artinya metanoia. Ubahlah pola pikirmu, ubahlah paradigm, cara berpikirmu, maka hidupmu juga akan mengalami perubahan. Rasul Paulus dalam surat Filipi yang terkenal dengan surat penjara, dia justru mengeluarkan masterpiece, karya dahsyatnya. Di dalam tekanan, situasinya sangat-sangat penuh dengan penderitaan, tapi justru dia menghasilkan suatu yang dahsyat karena kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Dan Filipi pasal 4 ayat 2-9 berkata demikian, Euodia kunasehati, Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sursugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu. Tuhan sumber damai sejahtera, Raja Shalom itu menyertai kita ketika kita mengubah pola pikir kita. Nah, pola pikir dalam Kristus, pola pikir di dalam Alkitab adalah pola pikir yang positif. Itu adalah cara berpikir yang baik, yang menekankan hal-hal yang positif, baik terhadap diri sendiri, orang lain, ataupun pada situasi, kondisi, keadaan yang kita alami. Ya, kadang-kala orang itu ada dua macam nih auranya, ya, aura positif sama aura negatif. Responnya ada yang positif, tapi lebih banyak orang yang selalu berespon secara negatif. Nah, jadi intinya tidak semua orang memiliki pola pikir yang positif. Tapi kalau kita tinggal dalam Kristus, memiliki pikiran Kristus, sehati sepikir dalam Kristus, hanya memikirkan apa yang Tuhan pikirkan, maka kita akan mengalami pola pikir yang positif dan menghasilkan sikap hidup yang positif, perkataan positif, perasaan positif, tindakan juga ikut positif. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, belajar dari Rasul Paulus, kita bisa belajar bagaimana kita belajar berpikir positif secara alkitabiah. Berdasar suratnya kepada jemaat Tuhan di Filipi, di tengah-tengah masa sulit dalam hidupnya, harus dipenjara, dijaga 24 jam,
kemudian kakinya dipasung, tangannya dirantai, tapi dia masih bisa menghasilkan sesuatu yang dahsyat, yang masih kita bisa nikmati sampai hari ini karena persekutuannya dengan Tuhan. Yang pertama, pola pikir positif artinya berpikir untuk kebaikan orang lain. Filipi 2 ayat 4 berkata, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi juga kepentingan orang lain. Jadi kalau kita berpikir positif, kita tidak egosentris, berpusat pada diri sendiri, aku, dan aku, tapi kita mulai berpikir bagaimana dengan orang lain. Ya, bagaimana dengan orang lain di luar aku? Ya, apakah suamiku, istriku, anakku, orang tuaku, tetanggaku, rekan sekerjaku, bagaimana dengan mereka? Ya, kita memikirkan bagaimana caranya menolong mereka, bagaimana kita bisa mengulurkan tangan kepada mereka pada masa-masa yang sulit seperti ini. Paulus menulis surat ini karena dia meniru teladan Kristus. Kristus tidak hanya berpikir untuk dirinya sendiri, tapi Kristus rela mati untuk keselamatan seluruh umat manusia. Ya, memikirkan keselamatan manusia, berupaya mencari dan menyelamatkan yang hilang, sampai rela mengenapi kehendak Bapa untuk dia mati di kayu salib bagi kita sekalian. Pola pikir positif yang pertama adalah memikirkan orang lain. Tidak hanya berpusat pada aku, tapi rela berpikir untuk orang lain. Yang kedua, memiliki hati yang penuh dengan sukacita. 16 kali ditulis dalam surat yang pendek hanya 4 pasal ini. Rejoice, joyful, tetap bersukacita, bersukacitalah senantiasa. Nah, sukacita dalam konteks ini dikaitkan dengan hubungan relasi orang percaya dengan Kristus. Itu yang menjadi sumber dari segala kebahagiaan. Sukacita orang percaya tidak tergantung kepada situasi di luar kita, tidak tergantung kepada apa yang kita miliki atau tidak kita miliki, bagaimana respon orang lain, tapi sukacita kita tergantung kepada relasi kita dengan Tuhan yang menjadi sumber kebahagiaan dan sukacita kita. Saudara yang kasih Tuhan, sukacita adalah pilihan. Ya, saya memilih tetap bersukacita meskipun situasinya tidak mendukung, meskipun mungkin situasinya mendorong kita untuk bersungut-sungut, mengeluh dan sebagainya, tapi saya memilih untuk bersukacita karena hati yang bersukacita adalah hasil dari pola pikir yang positif. Yang ketiga, pikiran yang positif menghasilkan hati yang baik, kebaikan hati. Dalam bahasa Yunani, epiekes, yang artinya ramah, lemah lembut, dan sabar. Kebaikan hati tidak bisa dilihat, tapi buahnya ialah keramahan, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ya, dunia penuh dengan kemarahan, kekasaran, tidak sabar, dengan roh kompetisi, cepat dapat, sikat, embat, babak, habiskan semuanya. Tapi kita belajar berlatih sabar, belajar lemah lembut, belajar ramah tamah satu dengan yang lain. Itulah hasil dari pola pikir yang positif. 1 Timotius 6 ayat 18, Paulus mengingatkan, peringatkanlah kepada orang-orang yang merasa dirinya kaya, supaya mereka rajin berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan berbagi. Nah, perintah untuk berbuat baik, menjadi kaya dalam perbuatan baik, menjadi orang yang murah hati, yang siap berbagi, untuk menunjukkan kebaikan, untuk melakukan hal yang baik, yang murah hati, dan punya hobi suka memberi. Nah, ini lahir dari pola pikir yang positif. Saudara, secara nasional, secara global, dunia sedang dilanda resesi. Belum pernah terjadi sebelumnya yang model seperti ini begitu dahsyat melanda seluruh dunia. Tapi setiap kita bisa berbagi doa, berbagi berkatkah, berbagi tenagakah. Saudara yang kasih Tuhan, hasil dari pola pikir yang positif adalah kebaikan hati yang terwujud dalam kesabaran, yang terwujud dalam kelemah lembutan dan kemurahan hati. Yang keempat, pola pikir positif membuat kita tidak takut, tidak khawatir, tidak gentar. Ya, dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nah, kata khawatir dalam bahasa Yunani merimnate, artinya gelisah, khawatir terus-menerus.
Kalau merana meratapi kehidupan, jadi ketika kita berpikir positif, kita tidak khawatir. Sebab kita bisa menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan yang mengontrol segenap keadaan, mengendalikan segala sesuatu, berdaulat atas segala-galanya. Tuhan yang kita sembah dalam Kristus adalah Tuhan yang tahu semuanya. Jadi untuk itu dikatakan jika kita khawatir, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Dia yang memperdulikan kamu. Jangan kamu khawatir, karena aku Tuhan berserta dengan engkau. Yang kelima, pola pikir positif mendorong kita untuk hidup dalam doa dan ucapan syukur. Tadi dalam ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kita kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Hasilnya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kita belajar hidup dalam ketergantungan kepada Tuhan dalam doa. Kemudian dikatakan belajar mengucap syukur dalam segala situasi dan keadaan. Maka kita akan mengalami, saudara, damai sejahtera Allah, shalom Tuhan, memenuhi hati dan pikiranmu. Doa menjadi kekuatan yang ampuh dalam segala hal. Dalam doa kita mohon penyertaan Tuhan. Dan pada saat itulah damai sejahtera Allah akan dicurahkan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita, memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Jadi mari kita tetap berpikir positif, bertindak positif dengan cara berdoa dan mengucap syukur. Dan yang keenam, yang terakhir, dikatakan ketika kita hidup positif, maka kita juga memiliki paradigma yang benar. Orang yang berpikir positif, maka cara pandangnya terhadap dunia dan terhadap segala sesuatu jadi benar. Berpikir positif penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita berpikir positif karena kita adalah orang-orang yang ada di dalam Kristus, yang mengalami pemeliharaannya, yang bisa mengalami janji-janji Tuhan. Firman Tuhan Yohanes 15 ayat 4-5 berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak, Ibu, saudara sekalian kasih Tuhan, berpikir positif sekali lagi, berpikir untuk kebaikan orang lain, memiliki hati yang bersukacita, hati yang baik, tidak khawatir, tidak ragu, bimbang, cemas tentang apapun yang terjadi, tapi hidup dalam doa, ucapan syukur, permohonan kepada Allah, bergantung kepada iman di dalam Yesus Kristus, dan menghasilkan sudut pandang yang tepat, perspektif yang benar dalam menjalani kehidupan, karena kita tinggal di dalam Kristus. Dan ternyata kesimpulannya, hidup dalam Kristus, hidup positif hanya mungkin terjadi ketika kita berjalan dalam iman kepada Kristus. Ada satu kisah dalam Perjanjian Lama yang menceritakan tentang 12 orang pengintai sebelum mereka menduduki tanah Kanaan, the promised land, tanah perjanjian. Maka Musa mengutus 12 pengintai menyelidiki situasi yang ada, dan kemudian hasilnya dikatakan dalam Bilangan 13 ayat 27, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb berusaha mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya.
Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Saudara, Musa mengirim 12 orang pengintai ke tanah perjanjian. Tapi 10 orang memberikan laporan hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif. Hanya sisa 2 orang saja yang mengungkapkan hal yang positif, yaitu Yosua dan Kaleb. Hasilnya, dari 2 juta orang yang keluar dari tanah perbudakan Mesir, hanya 2 orang saja yang masuk ke tanah perjanjian dan menikmati janji Tuhan digenapi dalam hidup mereka. Berkata dengan jujur, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan terbuai dengan statement yang kurang bisa dipertanggungjawabkan. Percaya Yesus pasti selamat, percaya Yesus pasti masuk surga. Tidak semua orang percaya Yesus pasti masuk surga. Loh, kenapa? Ya, ternyata buah iman, buah percaya itu harus dinampakkan dalam kehidupan. Hanya orang yang berjalan dalam ketaatan, dipimpin dengan Roh Kudus, berjalan dalam kekudusan, hidup sesuai dengan kebenaran firman, yang mentaati firman Tuhan dan berjalan dalam kekudusan sesuai dengan firman, maka bisa mengalami janji Tuhan digenapi dalam hidup mereka. 2 juta keluar, hanya 2 orang yang punya pola pandang positif, yang meyakini Tuhan lebih besar dari masalah yang mereka sedang hadapi, dan berjalan melangkah dengan iman. Kami pasti akan mengalahkan mereka. 10 orang membuat gentar, 10 orang membuat marah bangsa itu, dan mereka mau melempari Musa dan Harun, tapi hanya 2 orang memberikan perkataan positif. Dan akhirnya mereka jualah yang bisa masuk tanah perjanjian, karena mereka mengalami janji Tuhan digenapi dalam hidup mereka. Apa saja yang kita bisa teladani dari Yosua dan Kaleb yang punya pola pikir positif, pandangan positif, dan bertindak secara positif? Yang pertama, semangat yang bergairah, semangat yang menyala-nyala. Kata semangat itu antusias. Antusias dari bahasa Yunani entheos. Hanya orang yang di dalam Kristus, melekat kepada Kristus, punya semangat, punya gairah, punya antusiasme yang berkobar dan menyala-nyala. Firman Tuhan berkata, orang yang bersemangat sanggup menanggung segala penderitaannya. Bersemangat adalah hasil akhir ketika kita memilih untuk memberikan respon positif ketika situasi dan kondisi mungkin negatif. Yosua dan Kaleb memilih untuk bersemangat menjemput janji Tuhan atas tanah perjanjian, dan mereka mengabaikan kesulitan bahwa musuh mereka tinggi besar, kota-kotanya berkubu, saudara, dan mereka meyakini bahwa Tuhan yang berjanjilah Tuhan yang setia. Terus berpegang pada janji firman Tuhan, itu artinya mengimani, ya. Beriman menghasilkan yang positif, dan sikap hidup yang positif memunculkan semangat, gairah, ya. Di tengah-tengah pergumulan, Yosua dan Kaleb meraih kemenangan. Mari kita menjalani hidup dengan penuh semangat, ya. Mungkin situasi yang disebut harus beradaptasi dengan kebiasaan baru yang dulunya disebut new normal membuat kita kehilangan patah semangat, kehilangan semangat, ya, merasa hopeless, tidak ada harapan. Tapi kalau saudara tinggal dalam Kristus, memiliki pola pikir yang positif berdasarkan iman, maka kita tetap akan bergairah. Yang kedua, Yosua dan Kaleb memiliki respon yang positif. 12 orang pengintai melihat yang sama, menghadapi pergumulan yang sama, masalah yang sama, tapi pola pandang mereka berbeda. 10 orang negatif, 2 orang berespon secara positif. Nah, dalam kehidupan setiap orang pasti pernah mengalami kesulitan dan pergumulan hidup. Tidak ada orang yang kebal terhadap pergumulan dan kesulitan. Yang membedakan hasil akhirnya adalah respon yang menentukan, ya. Jadi bukan benar atau salah, tetapi respon. Situasi yang terjadi dalam hidup kita itu biasanya cuma 15%. Respon kita 85%. Ingatlah bahwa setiap respon negatif tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang positif dalam kehidupan. Oleh sebab itu kita perlu belajar dari keteladanan Yosua dan Kaleb yang memiliki respon positif ketika menghadapi masalah yang besar. Ya, jadi mari di
Di tengah-tengah kesulitan, tantangan hari-hari ini, mari kita tetap berespon secara benar. Ya, bahwa Tuhan sanggup memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan janjikan memberikan kemenangan lewati api pencobaan, melewati badai kehidupan. Ada Tuhan yang berserta dengan kita, yang menjamin kemenangan kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, sikap Yosua dan Kaleb bukan saja mereka bersemangat, ya, kemudian juga punya respon yang positif dalam hidup, tapi mereka punya iman dan pengharapan kepada Tuhan. Pasti Tuhan sanggup membawa kita. Rahasia agar kita selalu memiliki respon yang positif di saat menghadapi kesulitan adalah dengan memiliki iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Jika kita hidup sepenuhnya bersandar kepada Tuhan, maka kekhawatiran kita tidak akan pernah berkelebihan. Karena kita tahu satu hal, Tuhan lebih besar dari masalah kita. God is greater than the problem we have. Ya, hal itu akan memampukan kita untuk memiliki respon yang positif, gairah, semangat, dan meraih kemenangan-kemenangan dalam hidup. Bapak, Ibu, Saudara sekalian kasih Tuhan, mari kita berpikir positif dalam Kristus. Karena dengan berpikir positif akan menghasilkan perasaan, perkataan, dan tindakan yang positif, dan menghasilkan hidup yang positif dalam kehidupan. Percayalah, salib, karya dahsyat Allah adalah tanda positif. Selalu ada plus, bukan minus dalam kehidupan orang yang beriman kepada Kristus Yesus. Mari kita bersandar kepada Tuhan dan meraih kemenangan-kemenangan yang dahsyat. Berjalan bersama dengan Dia, menjalani masa-masa sulit ini. Ketika kita change your mind, change your life also. Rubah pikiranmu, maka rubah pula hidupmu. Change your word, rubah kata-katamu, maka change your world. Maka duniamu juga akan berubah. Bersama dengan Kristus, kita akan menang. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersatu hati, kita akan berdoa. Apapun pergumulan hari-hari ini menimpa hidup kita, situasi di luar tidak seharusnya mendikte kita untuk menjadi orang yang kalah, menjadi pecundang yang menyerah. Tapi Tuhan berjanji bersama dengan Dia, kita lebih dari pemenang. Mari arahkan hati dan imanmu kepada Tuhan, sehingga engkau punya pola pikir positif yang menghasilkan gaya hidup positif dan menghasilkan hidup yang positif dalam segala bidang. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Engkau berjanji terus menyertai kami di masa-masa sulit, bahkan lewat lembah kekelaman, lewat masa-masa sulit dalam hidup kami. Sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan tidak pernah membiarkan kami. Janji-Mu ya dan amin. Kami percaya, itulah sebabnya kami terus bergairah di dalam Tuhan. Kami percaya bersama dengan Tuhan, kami sanggup melewati lembah kekelaman, kami sanggup melewati masa-masa kering, masa-masa paceklik, dan bersama dengan Tuhan, kami akan masuk kepada tanah perjanjian, satu kelimpahan yang Tuhan janjikan bagi kami sekalian. Tolong kami untuk kami berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam ketaatan iman, untuk kami boleh melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Seberapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang mengalami pergumulan iman hari-hari ini, mari arahkan pandanganmu kepada Tuhan dan alami pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, supaya Tuhan menjamah setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami pergumulan berat di rumah mereka atau di rumah sakit, dimanapun jemaat Tuhan berada. Kiranya mereka boleh mengalami janji penyertaan Tuhan, kuasa pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus, kami mau terus berharap dan melihat kuasa Tuhan yang nyata dinyatakan dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Dan kami percaya jiwa yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan, karena kasih-Mu sudah dicurahkan limpah di dalam Kristus Yesus bagi kami sekalian. Di dalam nama Yesus, kami berdoa seluruh jemaat Tuhan, besar kecil, tua muda laki perempuan, menjadi orang yang pola pikirnya positif dan hidup positif di tengah-tengah dunia yang sedang dilanda krisis ini. Bagi-Mu segala kemuliaan, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah atas kami sekalian hari ini, esok, dan selama-lamanya. Yang sungguh mengasihi Tuhan katakan,
Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu, tetap bersukacita, tetap bergairah, tetap antusias bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati.